Ya, Pak Anggana menilai kemungkinan suku bunga tinggi ini mungkin masih akan berlangsung hingga akhir tahun atau bahkan hingga kuartal 1 2025. Lalu seperti apa psikologis dari pelaku usaha saat ini? Apakah memang tengah menahan ekspansi atau wait and see, terutama kita juga menunggu pemimpin yang baru di Oktober nanti? Tentunya kalau dari sisi pelaku usaha pasti akan bersifat moderate dan juga konservatif Aneke, karena memang faktor ketidakpastian yang berada pada periode saat-saat ini memang ada dua faktor yang tidak bisa dipisahkan, faktor kinerja ekonomi kita dan juga di saat yang bersamaan adalah faktor politik yang meskipun secara rasional kami terus mendorong terkait dengan pengambilan kebijakan harus tetap rasional walaupun kita berada di periode transisi agar juga kita tidak mengalami surprise yang tidak produktif ketika nanti proses pergantian kepemimpinan di dalam negeri, dan itu pun terjadi di tingkat global. Jadi memang situasinya cukup dilematis Aneke, bahwa kita dibenturkan dengan berbagai macam faktor yang di luar kendali kita sebagai negara maupun sebagai pelaku usaha, karena faktornya yang sifatnya eksternal. Nah, ini yang sebetulnya membuat kita secara umum, masukan yang kami dapatkan dari para anggota adalah memang sedikit konservatif dan wait and see. Tetapi itu tidak juga mencerminkan bahwa kami betul-betul mengerem misalnya ekspansi dalam berbagai sektor. Kita melihat dari beberapa sektor-sektor juga masih memberikan kontribusi yang positif. Seperti data yang sudah dirilis pada hari ini bahwa memang dari sisi misalnya dari sisi kelapa sawit masih tetap positif, terus kemudian dari bahan bakar mineral itu masih sangat positif, dan juga dari sektor-sektor yang lain memang masih di-trigger terhadap permintaan di luar negeri meskipun secara umum impor dan ekspor kita mengalami koreksi pada bulan Juni 2024. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran, tetapi optimisme kita masih tetap sangat besar karena kita tahu Aneke, potensi pasar domestik kita itu sangat menjanjikan. Kita punya lebih dari 270 masyarakat ataupun warga negara yang siap untuk menjadi pasar yang sangat potensial, dan kita harus terus berinovasi dan juga tidak menutup kemungkinan untuk terus berstrategi secara cerdas. Jangan sampai kita kalah daya saing dengan negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Malaysia, dan juga mungkin bahkan Kamboja yang sekarang saat ini semakin sering menjadi salah satu opsi pasar baru dari berbagai macam investor di luar negeri. Aneke. Baik, Pak Anggana, sebelumnya kan sempat beredar juga isu terkait dengan debt ratio terhadap GDP kita begitu, tapi kemudian itu sudah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah yang baru. Apakah saat ini masih menjadi kekhawatiran pelaku usaha atau sudah berhasil diantisipasi? Sebetulnya itu akan sangat dinamis sekali Aneke, terlalu dini juga untuk membahas hal tersebut. Tetapi kami akan tetap akan melihat secara utuh terhadap rencana-rencana di masa mendatang. Walaupun kita tahu bahwa berbagai macam upaya sudah dilakukan gitu untuk terus mendongkrak kinerjanya, tetapi itu akan menjadi satu hal yang sangat saya bisa katakan sebagai hal yang sifatnya spekulatif juga kalau kita bicarakan sekarang. Tetapi fokus yang kami ingin jalankan bersama-sama dengan pemerintah adalah bagaimana memastikan juga konsumsi dalam negeri kita tetap baik, konsumsi pemerintah juga tepat waktu, karena kita lihat realisasi belanja negara kita belum mencapai lebih dari 50% pada bulan Juni kemarin, dan harapannya semua planning-planning yang sifatnya strategis dan mendongkrak kinerja perekonomian nasional itu bisa dilaksanakan sesuai dengan waktunya, dan juga menempatkan prioritas-prioritas yang sifatnya strategis pada tempatnya, tidak memaksakan berbagai hal yang mungkin masih sifatnya terlalu dini ataupun membebani pembiayaan kita, tapi memastikan bagaimana Indonesia tetap bisa bertumbuh dan berdaya saing dengan seluruh pelaku di tingkat dunia. Aneke. Baik, dari fiskal apa yang bisa dilakukan untuk bisa memastikan daya beli ini akan tetap terjaga hingga akhir tahun? Yang pasti tidak untuk secara fiskal, Aneke, catatan kami memang jangan sampai ada produk-produk ataupun kebijakan-kebijakan yang sifatnya membebani ataupun menambah harga. Kita melihat pemerintah sekarang sedang sangat gencar sekali melakukan kampanye terhadap cukai di beberapa komoditas, baik itu yang terkait dengan gula, garam, dan lemak, dan berbagai komoditas yang lainnya. Kami selalu mengedepankan, kami percaya bahwa faktor-faktor pengendalian konsumsi itu menjadi sangat baik, tetapi harus dilakukan secara berimbang. Kalau nanti pada akhirnya pada beberapa sektor-sektor penopang yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kita seperti sektor makanan dan minuman, bila mana nantinya kebijakan tersebut semakin mendekati kenyataan, itu akan menjadi salah satu faktor
yang negatif juga untuk daya beli masyarakat. Karena pastinya pada akhirnya kalau misalnya itu diterapkan juga kebijakan cukai pada produk-produk tertentu yang selama ini belum pernah menjadi produk kena cukai, itu akan mempengaruhi juga daya beli masyarakat. Tetapi kami sepakat bahwa kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas masyarakat itu, kesehatan manusia dan sebagainya, itu menjadi juga prioritas kami pelaku usaha. Makanya kami terus berinovasi, para pelaku usaha juga sangat-sangat aware untuk dapat memberikan barang-barang ataupun produk konsumsi yang lebih sehat, lebih baik, dan juga lebih memberikan nilai tambah bagi masyarakat tanpa harus akhirnya membebani sisi masyarakat itu sendiri melalui kenaikan harga yang diperoleh dari penerapan cukai pada produk-produk tertentu. Baik, lalu seperti apa ekspektasi pelaku usaha pada arah kebijakan Bank Indonesia dan juga pemerintah hingga akhir tahun ini? Yang pasti kalau misal secara kebijakan dari makro, kebijakan suku bunga, kami berharap sebetulnya ada stabilisasi dari nilai suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Karena tidak dipungkiri juga bahwa sektor-sektor yang terdampak langsung seperti otomotif dan properti saat ini masih sangat menunggu juga relaksasi dari perbankan. Karena itu akan mempengaruhi juga bagaimana cicilan-cicilan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap produk-produk otomotif dan juga properti. Karena kita sangat menyadari sekali sektor properti misalnya, walaupun dengan berbagai macam insentif yang sudah dilakukan, kalau misalnya suku bunga acuannya itu memang sudah tinggi, nanti tetap saja akan berat juga pada sisi masyarakat. Dan sektor properti sendiri itu memiliki dampak turunan terhadap belasan sektor industri lainnya. Sehingga ketika misalnya ada koreksi dari sisi sektor properti, maka dampak turunannya akan memberikan dampak pada sektor-sektor yang lain, baik itu sektor penunjang, sektor turunan langsung maupun tidak langsung. Jadi kami berharap pemerintah tetap mengedepankan situasi pasar kita saat ini yang masih belum stabil dan juga banyak ketidakpastian dari eksternal untuk terus berhati-hati dan juga menciptakan kebijakan-kebijakan yang menopang daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat, dan juga pada akhirnya memberikan nilai tambah juga untuk memastikan pelaku-pelaku usaha dapat beroperasi dengan optimal di masa-masa seperti ini.